Kemudian Hindia Belanda Barat pusatnya di New York. Founder siapa namanya itu dari Surabaya berangkat itu dengan pendampingnya. Orang-orang Belanda di tempat itu ketika itu belum ada namanya. Orang-orang Belanda yang di sana suka bahasa Jawa. Karo sopo kowe? Maka dijawab oleh Belanda Surabaya, Carolina. Jadi Lina ada di sampingnya itu, Carolina. Bersama Lina. Sekarang kita suruh pulang. Menjadi apa di sini? Menjadi padi kita yang namanya pari dan diharapkan parina, padi kita gitu. Itu nah itu kita gitu kan. Jadi parina. Kalau Bung Karno Sarina, Panji itu bilang parina lah ini. Kalau Wak Sarina itu ada juga tetangganya tapi tidak seaktif parina. Kampung itu ada nama Sarina, ada nama Parina. Parina itulah kepanjangan daripada Carolina. Nah, sekarang dibawa ke sini, ini cerita pendeknya gitu. Saudara-saudara, generasi kedua. Generasi pertama kita tidak tahu karena mendapat hanya 8 on. Kemudian kita kembangkan mendapat 800 kilo gabah. Kita pilih dari situ yang paling panjang malainya dan jumlah bulirnya. Kita dapatkan ketika itu tertinggi 250. Ada lebih 10, ada lebih 20 gitu. Itu yang kita tanam. Itu dicontohkan di sini. Kemudian yang sebelah sini kumpulan dari sisa yang dipilih yang ditarik ke situ. Kalau ini Pandu Dewanata. Ini 1 hektar kurang sedikit. Jadi 99 kali 100. Beberapa hari yang lalu sudah kita culik sebagian. Nah, ini kalau bahasanya orang Jawa, mengambil nasi yang dicicipi itu diculik dulu. Artinya dipaksa ambil. Kita ambil 100 meter. Nah, menjadi kering giling 50 berapa malam ditimbang? 55 54 tip 55 kg. Awal kita ambil 71,25. Kemudian setelah dibersihkan dan dikeringkan layak giling, kering 14 kadar air, itu menjadi 55 berapa persen itu. Maknanya kalau tidak ada perubahan di lapangan, ini kering giling 55 ton. 55,5 ton. Itu teorinya begitu. Tapi biasanya ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka ada errornya. Errornya berapa persen? 5%. Nah, maka kita ambil ya 5 lah. 5 ton. Kita ambil 50 kilo. Jadi kurang lebih 5 ton. Saudara-saudara, memang tidak banyak 5 ton. Namun ini Koshihikari 5 ton gabah kering giling. Ini sudah diayomi itu dicoba, diteliti, tidak kurang dari 0,56 hasil beras putihnya. Kalau hasil beras brownnya itu
0,72. Jadi 1 kintal brown keluar 72 kilo. Kalau putih keluar 56 kilo. Dan harga pasti beda. Pasaran dunia ekspor import itu 1 kilogram koshihikari sama dengan 1 dolar US. Katakan 15. Tentunya kalau di Indonesia mengimport daripada Jepang kemudian dijual sampai ke tempat jualan di supermarket kah atau di mana, itu sudah tidak kurang daripada 3 dolar kali 15.000. Itu paling murah, 45.000. Sekarang karena kita produsen, nah coba kita hitung 1,5 dolar kali 5.000 kali 15.000 22.500 kali 5.000 112.500.000 kali 0,56 63 juta. 63 juta. Coba kita bandingkan dengan hasil yang sama, mendapat hasil sama, katakan 5 ton, kemudian dijadikan beras menjadi 0,56 kali 12.000. Berapa itu? 33.600.000. Berapa selisih? Kurang 63 juta. 30 juta. 30 juta. Itu selisihnya kalau kita nanam koshihikari. Apa istimewanya koshihikari? Koshihikari adalah beras standar internasional, dimakan oleh orang-orang yang suka makannya. Tentunya nggak suka ya nggak makan lah, walaupun standar internasional. Kenapa nggak sukanya? Umpamanya harganya 3 dolar, cari yang 1 dolar, kalau bisa yang 75 sen dolar. Nah, tapi ini nanti khalayak yang akan mengonsumsi ini lebih daripada pasokan. Maka kalau kita melepas daripada koshihikari beras 1,5 dolar, andainya mau dijual lagi, itu masih punya kesempatan. Katakan ambil 1,75, berapa itu? 1,75 kali 15.000 26.200. dikurangi 22.500 3.710 dibagi 22.500 kali 0,16 kali 100. 16,6%. Nah, itu margin bagi yang mau mengedarkan 16,6% daripada harga beras, luar biasa. Karena beras itu zaman saya menjadi pedagang beras mendapat 1,5% itu sudah bagus. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini kita di 16,6. Kalau kita melempar ke pasar itu 1 ton, ya sudah, tinggal kali 16, sekian. Nanti pemasarannya ya tidak usah ditawar-tawarkan, hanya menyuruh membeli gitu saja. Ya sudah, ini cerita koshihikari. Dan menurut dokter kita, karena set dan seterus itu mengatakan beras terbaik untuk kesehatan. Dan saudara-saudara, rasanya sudah mencoba belum? Belum. Nah ini nanti yang ikut tanda tangan, kemudian diundang untuk selamatan. Selamatannya adalah makan beras koshihikari. Dan tidak usah